Halo, apa kabar? Mau kemana nih? Piknik? Mancing? Oke. Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, bab 3287, hanyalah penipuan. Bab 8746, sampai dengan ban 8750. Larut malam, pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Jinling. Ketika Ye Chen dan Lin Waner keluar dari bandara, Hong Wu sudah menunggu di sini. Ketika dia melihat Ye Chen, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda kembali." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah semuanya baik-baik saja di rumah?" "Semuanya baik-baik saja," Hong Wu berkata sambil tersenyum. "Semuanya normal dengan bisnis normal dan jam Elises." Pria tua dan wanita tua itu juga sangat baik. Saya sering pergi ke sana untuk berkunjung. Ayah mertuamu suasana hatinya jauh lebih baik akhir-akhir ini. Kemarin lusa dia juga pergi ke rumah Tian Xiang untuk makan malam. Dan Presiden Pei mereka sangat sopan kepadanya akhir-akhir ini. Saya juga mengirim seseorang ke sisi istri Anda untuk mengawasinya. Tetapi tidak biasa terjadi. "Oke," Ye Chen berkata. "Jangan beritahu orang lain bahwa aku kembali. Aku akan pergi ke Camp Elises malam ini. Jika semuanya berjalan lancar, kamu bisa mengantarku pulang siang hari besok." Hong Wu setuju dengan hormat dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, ayo pergi ke sana sekarang." Jalannya sangat mulus saat larut malam, dan setengah jam kemudian, Ye Chen tiba di villa lereng gunungnya di Camp Elises. Dia meminta Hong Wu untuk kembali dan beristirahat, lalu datang ke villa bersama Lin Waner. Ye Chen tidak sabar untuk mencoba cincin itu, jadi mereka berdua langsung menuju ruang bawah tanah. Untuk menghadapi keadaan darurat, Ye Chen mengambil 3 pil Pei Yuan dari brankas tempat dia menyimpan pil tersebut sebagai cadangan. Saat dia hendak menutup brankas, dia ragu-ragu sejenak, mengeluarkan 5 pil lagi dari brankas, dan bergumam, "Bersiaplah, mungkin tidak satu pun dari mereka akan diperlukan." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin itu dan meletakkannya di depan matanya. Ye Chen mengatur napasnya sedikit dan berkata kepada Lin Waner, "Mas Lin, saya akan mentransfer energi spiritual ke dalam ring nanti. Anda hanya perlu melihat dari samping." Lin Waner mengangguk sedikit dan bertanya kepadanya, "Tuan, apakah ada yang Anda perlukan bantuan dari keluarga budak?" Ye Chen meletakkan 5 pil Pei Yuan ke tangannya dan berkata, "Setiap kali Anda melihat bahwa saya sedang berjuang dan tidak dapat melawan, masukkan pil itu ke dalam mulut saya. Tetapi jangan memasukkannya sekaligus." Lin Waner meminum pil Pei Yuan dan berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Keluarga budak mengetahuinya." Ye Chen memusatkan perhatiannya pada cincin itu, dan kemudian dia mencoba mengumpulkan energi spiritual yang terkumpul di tubuhnya melalui sidik jari dan memasuki cincin itu terlebih dahulu.
Tetapi energi spiritual ini menolak untuk dimanipulasi dan akan digunakan selama Ye Chen secara tidak sadar menginginkannya. Untuk menggunakannya, aura selalu menjadi bagian dari diri yang dimobilisasi. Dalam keputusasaan, Ye Chen hanya bisa mencoba menggunakan energi spiritualnya terlebih dahulu. Dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang istimewa tentang energi spiritual yang terkumpul di sidik jari tersebut. Mungkin itu sama dengan logika tangki bahan bakar cadangan mobil. Hanya ketika bahan bakar di tangki bahan bakar utama habis barulah bahan bakar masuk tangki cadangan digunakan. Dia ingin memverifikasi tebakan ini. Anda harus menggunakan energi spiritual Anda sendiri terlebih dahulu. Untungnya, dia menyiapkan beberapa pil Peiyuan yang seharusnya cukup untuk mengisi kembali energi spiritual di tubuhnya beberapa kali. Jadi dia membuat keputusan cepat dan berencana untuk mentransfer semua energi spiritual di tubuhnya ke dalam ring terlebih dahulu. Namun, pada saat energi spiritual yang melonjak di tubuhnya dimobilisasi, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Bagian dari energi spiritual yang tidak berada di bawah kendali Ye Chen sepertinya tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak. Dalam sekejap, itu menyelimuti energi spiritual asli di tubuh Ye Chen dan menyerbu seperti banjir yang menghancurkan bank. Ye Chen juga tidak menyangka bahwa energi spiritual yang tidak terkendali tiba-tiba mulai bergerak. Dia terkejut dan bahagia. Berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk memobilisasi energi spiritual ini. Dan berencana untuk mengandalkan bimbingan energi spiritualnya sendiri untuk secara paksa membawa yang lain. Energi spiritual bersamanya. Masuklah ke dalam ring. Tapi yang tidak dia duga adalah aura yang dihasilkan oleh sidik jari itu awalnya di luar kendali dan auranya bisa dilakukan sesuka hatinya. Tapi sekarang, auranya juga di luar kendali. Cincin itu dengan lembut dijepit di ujung jari Ye Chen. Niat awalnya adalah membiarkan semua energi spiritual keluar dari dantian dan memasuki cincin melalui jari-jarinya tidak sampai ke lengan sama sekali. Tapi langsung menuju ke otak Ye Chen dan ke lautan kesadaran di otaknya. Ye Chen terkejut dengan perubahan mendadak ini. Dia paling mengetahui tubuhnya. Energi spiritual dalam jumlah besar mengalir ke otaknya secara instan, dan lautan kesadaran tidak dapat menahannya sekali. Atau lautan kesadaran akan langsung hancur, atau seluruh otak dikejutkan menjadi bola pasta. Dia sangat gugup sehingga dia berusaha mati-matian untuk mengendalikan auranya. Pembuluh darah muncul di lengan, leher, dan pipinya, tetapi auranya masih di luar kendali. Pada saat ini, Lin Waner melihat Ye Chen memasang ekspresi garang dan berkeringat banyak. Dia tanpa sadar berpikir bahwa Ye Chen tidak dapat menahan diri saat ini. Jadi dia segera mengikuti instruksinya dan memasukkan pil Yuan ke dalam mulutnya. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk membimbing energi spiritual. Tetapi semuanya sia-sia. Ketika kesadarannya hilang, energi spiritual murni yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dantiannya adalah kekuatan obat Peiyuan dan
Meskipun secara Audio tidak milik sadar dia Software merasa Channel. sedikit tertekan. Ini adalah masa kritis. Energi spiritual yang tidak terkendali saat ini agak berlebihan. Jika dia memiliki energi spiritual yang lebih terkendali, dia akan mampu membalikkan keadaan dari sedikit kerugian. Maka, ia segera berusaha memindahkan energi spiritual dari dantiannya ke otaknya untuk melawan energi spiritual tersebut. Namun paradoksnya adalah saat dia mengerahkan energi spiritualnya untuk bersiap menyelamatkan energi spiritual lain yang terperangkap, energi spiritual aneh yang terjerat tersebut sepertinya merasakan bala bantuan datang dari belakang, dan langsung mengubah arah dan menyerang balik dari otak dia secara langsung mencegat energi spiritual baru di meridiannya, dan kemudian menjeratnya di dalam dirinya. Ye Chen ngeri saat mengetahui bahwa aura yang diubah oleh Pil Pei Yuan juga mengkhianatinya dan sepenuhnya dikendalikan oleh aura aneh. Segera setelah itu, energi spiritual yang lebih kuat terus menyerang ke atas. Ye Chen sangat ketakutan sehingga dia sangat ingin mematikan meridiannya untuk memblokirnya. Tetapi tidak ada energi spiritual yang dapat dikendalikan di tubuhnya. Jadi manifestasi fisik dari upaya yang sia-sia ini adalah berbeda dari yang sebelumnya. Hal yang sama membuat diri terlihat garang dan menyakitkan. Lin Waner sangat gugup sehingga dia tidak berani menunda. Jadi dia segera memasukkan satu lagi ke dalam mulut Ye Chen. Lalu kejadian aneh terjadi lagi. Energi spiritual yang sudah mendekati lautan kesadaran merasakan ada energi spiritual lain yang mengalir ke dantian. Sebelum Ye Chen dapat memobilisasi energi spiritual ke Audio milik atas, Software ia berbalik Channel. 180 derajat dan bergegas menuju dantian. Energi spiritual yang semakin kuat benar-benar tak terhentikan saat ini. Energi spiritual yang baru disuntikkan ke dalam dantian diserap sepenuhnya oleh lawan bahkan sebelum dihangatkan. Hati Ye Chen hampir runtuh. Bagaimana dia bisa membayangkan aura aneh dan aneh ini benar-benar akan bermain seperti ular rakus di tubuhnya. Lin Waner, yang tidak tahu kenapa, melihat bahwa Ye Chen masih belum membaik setelah meminum 2 pil. Jadi dia segera memasukkan pil lain ke dalam mulutnya. Ye Chen Xin selesai berbicara. Hantu ini ada di sini untuk menipu energi spiritual. Jika kamu memakannya seperti ini, bukankah semua pil berharga akan terbuang percuma? Tetapi pada saat ini, dia begitu teralihkan sehingga dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara dengan Lin Waner. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup mulutnya sebanyak mungkin dan mengertakkan gigi untuk mencegah Lin Waner. Karena memasukkan pil ke dalam mulutnya lagi. Di satu sisi, ia sangat kasihan dengan obat mujarab tersebut. Namun di sisi lain, ia juga khawatir jika ia terus meminumnya. Energi spiritual tersebut akan menimbulkan bom energi spiritual di tubuhnya otak. Itu tidak kalah kuatnya dengan penghancuran diri Chang Sengbo. Apalagi nyawa Lin Waner, seluruh kompleks villa di lereng gunung mungkin akan rata dengan tanah. Tapi kekuatan fisiknya jelas habis saat ini.
Bahkan jika dia mengertakkan Audio gigi milik dengan Software seluruh Channel. kekuatannya, dia masih tidak bisa menghentikan Lin Waner yang ingin menyelamatkannya. Lin Waner mencubit kedua sisi pipi Ye Chen, meremas bagian atasnya dan gigi bawah terpisah, dan memasukkan satu pil lagi. Akibatnya, energi spiritual aneh itu kembali berperan sebagai ular rakus di tubuh Ye Chen. 3, 4, 5. Untuk mencegah Ye Chen mendapat masalah, Lin Waner memberi Ye Chen 5 pil untuk dimakan, dan terus berdoa, "Tuan, Tuan, dapatkah Anda mendengar suara budak itu? Apakah energi spiritual masih belum cukup? Bagaimana jika itu tidak cukup? Beritahu saya," kata sandi brankasnya, "dan saya akan mengambilkan beberapa pil untuk diberikan kepada Anda." Bagaimana Ye Chen bisa menanggapinya? Auranya begitu kuat sehingga berbalik lagi dan menuju ke otaknya. Energi spiritual yang sangat kuat mengalir ke lautan kesadaran, membuat penglihatan Ye Chen menjadi gelap. Dia merasakan sakit yang tajam seolah-olah otaknya dibentangkan, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Dan pada saat dia kehilangan kesadaran, sebuah pagoda yang perkasa dan megah tiba-tiba berdiri di atas lautan kesadaran tanpa alasan. Penampakan pagoda itu sama dengan menara harta karun persegi. Sayangnya Ye Chen tidak bisa melihat adegan ini sama sekali. Pada saat ini, kesadaran Ye Chen seperti lautan luas, dan tiba-tiba energi spiritual yang kuat memicu gelombang badai yang sepertinya mampu menelan segalanya. Tapi kemudian, energi spiritual yang tampaknya menghancurkan itu berubah menjadi titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, menuju ke arah pagoda yang tergantung di udara bergegas pergi. Dan setelah pagoda menyerap titik cahaya yang diubah dari energi spiritual tersebut, pagoda tersebut tampak seperti telah melalui banyak perubahan kehidupan dan bobrok dalam 1 detik, dan kemudian meledak dengan cahaya Buddha berwarna-warni pada detik berikutnya, dan warna-warninya yang jatuh pun memudar. Juga di Audio sini, milik Software momen itu Channel. berangsur-angsur pulih, seolah-olah telah kembali ke momen yang baru dibangun setelah 1000 tahun. Pagoda baru, khusyuk dan khusyuk melayang di lautan kesadaran Ye Chen. Setelah semua energi spiritual diserap, tiba-tiba ia tenggelam ke dalam lautan kesadaran dan menghilang tanpa jejak. Dan lautan kesadaran Ye Chen kembali tenang. Saat ini, Ye Chen pingsan dan langsung jatuh ke pelukan Lin Waner. Lin Waner sangat gugup, memegangi kepala Ye Chen dan menangis, "Tuan, jangan menakuti saya, tolong segera bangun." Ye Chen juga perlahan membuka matanya saat ini. Saat ini, ia merasa tubuhnya lemah seperti dipenjara di tempat pembakaran batu bara hitam dan menggali batu bara tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Setiap otot dan setiap tulang, semuanya terasa nyeri. Ketika dia melihat Lin Waner menggendongnya, dia tanpa sadar bertanya, "Apakah saya masih hidup?" Ketika Lin Waner melihat bahwa dia sudah bangun, dia menangis bahagia dan menangis, "Guru, Anda sudah bangun. Saya takut setengah mati kepada Anda. Apa yang terjadi pada Anda barusan?"
Ye Chen mengingat semua yang baru saja terjadi, dan kemudian mencoba mengintip meridian dan dantiannya. Dimanapun ada jejak energi spiritual, semuanya diserap sepenuhnya oleh energi spiritual yang aneh. Dia tanpa sadar bertanya pada Lin Waner, "Berapa banyak pil yang Nona Lin berikan padaku?" Lin Waner berseru, "Tidak cukup memberi makan Tuan Muda 5 pil." Keluarga budak hampir mengira Tuan Muda tidak akan mampu bertahan hidup. 5. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi gelap lagi, dan dia hampir pingsan lagi. Kemudian, 2 garis air mata mengalir di sudut matanya, dan dia mengumpat dengan gigi terkatup. "Sidik jari omong kosong yang membuatku mengira itu adalah Buddha yang muncul. Ini hanyalah penipuan sialan." Bersambung.